Halo teman-teman. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam kapanpun kamu menonton video ini. Selamat datang di Cireng, cerita bareng aku, Ivana Angeliana Tasya. Kali ini kita akan berdiskusi mengenai sebuah situasi atau kasus yang berkaitan dengan atribusi sosial. Sebelum itu, kita harus mengetahui dulu nih apa itu atribusi sosial. Manusia merupakan makhluk sosial yang pasti sering bertemu dan berinteraksi sosial dengan manusia lainnya. Nah, tanpa kita sadari, kita bertemu dan berinteraksi dengan manusia lain yang memiliki perbedaan sifat, perbedaan karakter, dan perbedaan perilaku. Salah satu contohnya adalah ketika kita melihat seseorang yang menangis terseduh-seduh setelah menonton sebuah film. Kita pasti jadi bertanya-tanya nih, memang filmnya yang sedih atau memang orangnya yang cengeng? Atau mungkin kita pakai contoh yang lain, kita melihat orang yang tertawa setelah menonton sebuah lelucon. Memang leluconnya yang lucu atau memang dia yang receh? Nah, disinilah peran atribusi sosial terjadi, di mana kita diajak untuk mengetahui, memahami, dan mempelajari penyebab perilaku seseorang atau alasan dibalik adanya perilaku tersebut. Selanjutnya kita akan membahas sebuah situasi yang lebih detail lagi. Namun sebelum itu perlu diingat kembali bahwa sebelum menjelaskan suatu situasi yang akan diatribusi, kita harus mengetahui kapan suatu situasi itu dapat diatribusikan secara internal dan bagaimana dan kapan situasi itu dapat diatribusikan secara eksternal. Cara mengetahuinya adalah dengan melihat konsensus, konsistensi, dan distinctiveness atau keunikan. Di sini, konsensus merupakan derajat kesamaan reaksi orang lain terhadap stimulus dengan orang yang sedang diobservasi. Konsistensi adalah kesamaan reaksi orang lain terhadap stimulus yang sama pada waktu yang berbeda. Dan distinctiveness atau keunikan merupakan derajat perbedaan reaksi seseorang terhadap stimulus atau peristiwa yang berbeda-beda. Selanjutnya, kita akan membahas suatu situasi. Jadi ada seseorang yang menangis ketika menonton sebuah film yang berjudul Miracle in Cell No. 7. Sedikit informasi, film Miracle in Cell No. 7 ini memang film yang sangat terkenal dengan kesedihannya. Banyak orang-orang yang juga merekomendasikannya ke aku dan teman-teman yang lainnya. Nah, kita akan telusuri nih, apakah konsensusnya tinggi atau rendah, konsistensinya tinggi atau rendah, dan bagaimana juga dengan distinctiveness-nya, tinggi atau rendah. Ternyata setelah ditelusuri, ia dan orang lain juga menangis setelah menonton film Miracle in Cell No. 7. Ternyata konsensusnya tinggi nih, dan konsistensinya juga tinggi. Ia juga selalu menangis setiap menonton ulang kembali film Miracle in Cell No. 7. Dan distinctiveness-nya atau keunikannya, ternyata ia hanya menangis saat menonton film Miracle in Cell No. 7 dan ia tidak menangis saat menonton film yang lain. Nah, kesimpulan yang kita dapatkan adalah perilaku menangis disebabkan oleh atribusi eksternal dan film Miracle in Cell No. 7 merupakan stimulus eksternalnya. Jadi, situasi yang tadi merupakan salah satu contoh dari atribusi eksternal. Oke teman-teman, setelah kita membahas atribusi sosial tadi, selanjutnya kita akan membahas bias atribusi beserta contohnya. Jadi ada seseorang gitaris yang berulang kali melakukan kesalahan dan tidak fokus selama latihan band. Jadi selama latihan band ini, si gitaris ini selalu mengalihkan perhatiannya dengan melihat handphone atau hal-hal lain. Nah, dan hal ini membuat orang lain jengkel, membuat teman-temannya jengkel. Lalu teman-temannya ini menilai dia sebagai orang yang lalai dan tidak bertanggung jawab sebagai gitaris. Nah, hal ini merupakan bias dari atribusi sosial yang bernama the fundamental attribution error, di mana pengamat hanya fokus kepada pelaku dan bukan situasi di baliknya. Padahal ya teman-teman, si gitaris ini tadi itu menjadi tidak fokus dan sering melakukan kesalahan karena sebelum ia berangkat latihan band tadi, ia memiliki masalah yang belum ia selesaikan dengan keluarganya. Makanya ia menjadi tidak fokus dan melakukan banyak kesalahan seperti itu. Namun ternyata teman-temannya sudah terlanjur menilai ia sebagai orang yang tidak bertanggung jawab seperti itu. Nah, seharusnya kita jangan ya seperti itu. Menilai orang lain berdasarkan suatu perilaku yang membuat kita tidak suka. Kita jangan sampai seperti itu.
Oke teman-teman, kita sudah berada di akhir video dan kita sekarang sudah dapat menarik kesimpulannya. Teman-teman pasti sering mendengar frasa don't judge a book by its cover. Nah, that's the point of today's story discussion. Jadi alasan kenapa kita mempelajari atribusi sosial tadi adalah supaya kita tidak menilai seseorang berdasarkan perilaku yang tampak saja, melainkan kita juga harus mencari tahu perilaku-perilaku situasi-situasi yang ada di balik perilaku tersebut agar kita tidak gampang menilai seseorang begitu saja. Sebelum kita mengomentari sesuatu juga kita perlu memahami situasinya terlebih dahulu dan perlu berpikir apa yang harus kita keluarkan agar kita tidak melakukan bias atribusi lagi. Oke teman-teman, that's all the stories discussion for today. Thank you for looking for Cireng cerita bareng aku, dan semoga kita dapat ketemu di kesempatan berikutnya, dan semoga materi yang aku sampaikan tadi dapat tersampaikan dengan baik untuk teman-teman. Terima kasih, see you on another chance.